Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah bersama salah satu tokoh Islam, yaitu Ayahanda Mizan Asnawi, SE MHCDF. Izin Bapak, sebelumnya kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas Al-Islam Genap. Izin Pak, kami mau melakukan wawancara terkait tentang beberapa pertanyaan tentang paradigma Islam. Izin Pak bertanya. Ya. Saya ingin menanyakan Pak tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Baik, Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Sempurna, sehingga ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu artinya apa? Artinya semua aspek dalam kehidupan kita ini ada di dalam ajaran Islam. Baik itu yang menyangkut tauhid, keyakinan, kemudian ada yang menyangkut akhirat, dan juga ada yang menyangkut dunia. Dan salah satu aspek keduniaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, yang salah satunya tentang ekonomi. Iya, Pak. Nah, karena itulah tentu Islam punya pandangannya atau punya paradigmanya tentang ekonomi, bahwa apapun yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan ini harus diatur di dalam Islam. Nah, apa hal penting yang dirumuskan di dalam Islam terhadap ekonomi? Yang paling penting itu sebetulnya faktor keadilan. Ya, faktor keadilan. Jadi macam mana menjamin praktek-praktek ekonomi yang adil itu yang penting. Nah, bagaimana makna keadilan dalam ekonomi itu? Semua orang mendapatkan haknya sesuai dengan porsi-porsinya. Kita kan secara sederhana melihat status manusia, status orang itu kayak mana? Ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, betul. Ya kan? Iya, Nah, Pak. bagaimana yang kaya menunaikan kewajibannya sebagai orang kaya, dan di situ ada nilai-nilai keadilan. Kayak membayar zakat, Iya, mau gitu ya Pak? betul. Dan bagaimana orang miskin itu mendapatkan haknya juga begitu. Jadi ketemulah. Dan itu bagian dari apa? Itu bagian dari tuntunan Islam. Begitu. Jadi memastikan bagaimana aspek keadilan itu terwujud. Ada penawaran, ada permintaan misalnya. Bagaimana antara produsen dan konsumen ya, dalam praktek ekonomi itu juga terjamin sisi-sisi keadilannya. Iya. Begitu. Supaya itu sama-sama adil, jangan sampai ada kezaliman. Jangan sampai misalnya pedagang menzalimi konsumen, begitu juga sebaliknya konsumen menzalimi pedagang. Salah satunya apa? Misalnya ini pedagang, dia punya produk itu ya biasa saja, tapi dia kata ini paling bagus, saya yang paling punya paling bagus, yang lain nggak bagus, begitu kan? Nah, sementara biasa-biasa saja kan biasa begitu. aja. Betul, Pak. Terus konsumen misalnya, dia ingin membeli dengan harga yang sangat murah. Ya Kak, saya mau beli tapi harus segini harganya, kurang lah, diskon lah segala macam. Sehingga pedagang ini atau produsen padahnya mengalami tekanan segala macam. Jadi makanya kemudian selalu saja dalam praktek kalau kita lihat ya, ada ketika keadilan itu terbangun bersama-sama ya kan, itu kan enak. Sehingga apa, ada seperti ijab qabul bahasanya. Iya. Saya jual, saya beli, sama-sama rela ya, akadnya sama-sama rela, sama-sama legowo gitu. Jadi itu yang penting menurut saya, paradigma yang harus dibangun dalam Islam terkait dengan ekonomi ini. Bagaimana membangun keadilan berekonomi. Semua orang mendapatkan haknya masing-masing. Jangan sampai yang kaya justru memperkaya dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang-orang lain yang ya dalam nasib kehidupannya tidak seberuntung orang-orang kaya dan seterusnya gitu. Maka kemudian adalah syariat zakat, adalah infak, adalah sedekah, adalah hibah, adalah wakaf dan lain sebagainya. Iya, Pak, wakaf. Itu menurut saya. Menurut pandangan Islam itu yang penting untuk menjadi perhatian kita. Jadi intinya tuh keadilan tuh memang Keadilan harus bagi seluruh ditegakkan ya, Pak. rakyat Indonesia kan begitu ya kan? Sesuai dengan Islam.
selanjutnya nih Pak, menurut Bapak tuh etika Islam dalam penerapan di ilmu ekonomi itu bagaimana Pak? Ini kan kalau kita bicara etika itu kan hubungan kaitnya dengan perilaku, Iya, dengan bagaimana? sikap, ya kan, dengan apapun hal yang menyangkut akhlak, adab dan sebagainya, ya kan, itu tadi. Jadi ada memang ketentuannya masing-masing. Bagaimana ketika kita menjalankan praktek-praktek perekonomian. Dalam praktek ekonomi itu ada apa sih? Ada produksi, ada apa sih? Ada distribusi, ya kan, ada apa sih, ada konsumsi, ya kan, dan seterusnya itu, dan semuanya itu pasti ada etikanya. Bagaimana etika berproduksi, kita memastikan digunakan dengan menggunakan bahan baku yang bagus untuk menghasilkan produk yang bagus, tidak ada manipulasi, tidak ada misalnya mencampur bahan baku untuk menghasilkan produk-produk yang ada itu sehingga bikin masalah bagi konsumen dan seterusnya, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan katanya itu ya, ekonomi dulu kan begitu apa yang maksud mereka, ada ilmu yang pelajari tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bisa, tapi cenderung kadang-kadang harus manipulasi, harus itu. Makanya kemudian sekarang kan muncul tuh persoalan-persoalan di tengah masyarakat kan, gugatan, oh ini palsu, oh ini palsu, oh ini palsu, begitu. Iya Pak. Itu dalam produksi, dalam distribusi juga begitu, ya kan? Iya betul. Distribusi itu kan cenderung apa? Cenderung nanti ya itu harga dan seterusnya begitu ya. Distributor itu kan begitu, ya kan? Harga di sini sekian tapi dia jualnya sekian, sehingga dia ingin mendapatkan keuntungan yang begitu besarnya, begitu ya. Apalagi yang kayak nimun-nimun barang. Nah, itu dia salah satunya itu. Itu tahu kamu ya kan? Nah, Nimun terus barang nanti dijualnya harganya. konsumen juga begitu. Apa ketentuannya dalam konsumsi? Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh flexing, tidak boleh mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin, tidak boleh membuang-buang apapun. Baju dibeli baru 2 kali pakai, disimpan nggak dipakai bertahun-tahun, ya kan? Jilbab fashionable, yang sekarang yang bagus, yang lama masih baru nggak kepake. Begitu nampak mau dibeli, jalan ke mall ini mau dibeli, Livingwood nampak dibeli, SKA nampak dibeli, Ciputra nampak dibeli, ya kan? Begitu. Jadi itu kan masalah, ya kan? Iya. Gitu. Jadi etika berkonsumsi yang benar menurut Islam itu, kalau menurut Umar bin Khattab apa katanya, cukuplah apa yang kubutuhkan hari ini terpenuhi hari ini. Jadi kalau kita makan hari ini butuh 3 kali sehari, nggak usah lah sampai 4-5 kali kita, ya kan? Iya betul Pak. Gitu. Ini ada makan pagi, makan setengah siang, makan siang, makan setengah sore, makan sore, ya kan? Nah, begitu. Makan, ya kan? Nah, begitu. Ini jadinya kayak jadi tamparan juga ya sama kita. Iya, ya. iya. Kayak kita kan kadang kesini apa kita beli gitu. Iya. Lapar mata gitu Iya, Pak. betul. Kecuali kalau makannya ngabari saya, itu kan itu nggak apa-apa, ya kan? Itu masalahnya begitu ya. Jadi dalam distribusi, dalam produksi, dalam distribusi, dalam konsumsi clear tuh dalam Islam itu. Makanya luar biasa Islam, dan bagaimana Islam itu memastikan hak-hak manusia. Saya katakan manusia karena ini melampaui batas-batas keyakinan. Batasan hak seseorang harus dipenuhi oleh masing-masing kita. Gitu. Pembeli ada raja, kan ada juga yang kebablasan, sesuka-suka dia aja lah. Suka-suka saya kan pembeli kan raja, enggak begitu. Raja juga ada dewa. Iya, begitu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Terakhir nih? Ya, terakhir Pak. Ya udah terakhir aja ya. Tapi kayak saya Pak gitu ya ngomongnya jadinya. Gimana? Menurut Bapak, bagaimana prinsip dan ajaran Islam terhadap ilmu ekonomi Pak? Prinsip dan Ajaran Islam. prinsipnya. Ya. Ya. Sebetulnya seperti tadi ya di awal, kalau terkait dengan prinsip itu ya itu persoalan tadi itu adil, tawazun, ya kan, seimbang. Dan yang paling penting itu apa? Keseimbangan, kemudian keberlanjutan. Dalam praktek ekonomi itu bagaimana keberlanjutan itu harus dipastikan. Kayak gini. Selalu saja ketika kita bicara tentang ekonomi itu kan tidak terlepas dengan bagaimana hubungannya dengan lingkungan. Kan dalam Islam bahkan ada satu ayat yang mengingatkan, apa itu?
Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyaziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu Allah ingatkan bahwa kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Yang kadang-kadang dia mau menanam sawit, tapi kemudian semua lingkungan hutan dirusaknya. Iya, betul. Mau menanam akasia, semua lingkungan hutan dirusaknya. Mau menanam apa? Sehingga alam itu betul-betul terganggu. Karena apa? Beda tanaman sawit, tanaman akasia, tanaman apapun dengan tanaman yang alami. Bagaimana di tanaman yang alami itu banyak makhluk-makhluk hidup yang lain bisa tumbuh di situ. Tapi kalau tanaman misalnya sawit itu kan ada pupuknya, ada apanya, makanya keseimbangan alam itu juga harus dipastikan, dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh hanya semerta-merta karena kepentingan ekonomi. Prinsip dasar ekonomi kan asumsinya Pak, semakin luas semakin banyak potensi yang didapatkan. Iya. Semakin luas sehingga seakan apa kita perluas terus. Tapi ingat, dalam keadaan seperti itu bisa mengganggu keseimbangan alam. Prinsipnya di situ. Bagaimana tadi yang pertama keadilan, yang kedua keseimbangan, kemudian yang ketiga itu sustainability. Itu makanya kemudian sekarang ada apa? Sustainable Development Goal. Ada SDGs. Bagaimana sekarang apapun pembangunan, apapun program harus memastikan keberlangsungan lingkungan. Karena apa? Karena kita hidup ini juga karena lingkungan kan? Apalagi ada satwa liar di dalamnya. Ya itu dia. Dan Islam itu memastikan hidup itu bukan manusia saja. Semut butuh tempat hidupnya. Bahkan ular pun butuh tempat hidupnya. Kalau ular itu terusir dari tempat hidupnya di hutan, dia bisa masuk ke kota-kota ya kan? Coba bayangkan. Hah? Iya. Harimau itu tempatnya di mana? Di sana di hutan. Tapi karena hutannya diganggu, dia ingin hidup bersama kita di tengah-tengah kota. Gajah juga begitu, buaya juga begitu. Apalagi buaya darat, ya kan? Begitu. Buaya darat. Gitu ya. Jadi secara prinsip bagaimana hal-hal seperti itu harus sudah ada ketentuan dalam Islam dan semua orang harus komitmen konsisten mewujudkan prinsip-prinsip itu. Harus benar-benar terrealisasikan. Yes, harus begitu. Kalau itu sudah dikemas sesuai dalam ketentuan aturan Islam, insya Allah aman dunia ini ya. Iya, Pak. Begitu. Terus sekarang Anda lihat tuh bagaimana pertempuran di sana sini, apa di belakang itu apa? Di belakang itu ya glory gospel kayak dulu. Iya. Apa? Teori apa tuh ya? Iya kan? Dia mencari kekayaan karena di situ ada sumber daya. Kemarin kan baru saja misalnya terungkap juga misalnya kenapa kemudian tiba-tiba 4 pulau di Aceh dicaplok oleh Sumut. Iya. Kan itu ngapain kalau tidak ada hasilnya? Ngapain diambil kalau pulau itu tidak ada yang menguntungkan? Iya kan? Iya. Ya karena itu, karena ada perebutan itu. Sehingga kita mengambil hak ke orang lain begitu. Karena kita pingin lebih maju, kita pingin lebih banyak, kita pingin lebih dari yang lain begitu. Sampai yang punya orang lain pun diambil. Nah, itu masalah. Oke guys. Oke. Pak, ilmu ekonomi sama ajaran Islam itu harus seimbang. Loh, jadi antara ilmu dan Islam itu sudah satu kesatuan. Iya kan, Pak? Karena apa? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Islam bahkan mewajibkan setiap orang untuk belajar. Iya kan? Bahkan kalau kita mau baik, kata Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita mau jadi pedagang yang baik, mau jadi produsen yang baik, mau jadi pedagang yang baik, mau jadi konsumen yang baik, mau jadi pejabat yang baik, mau jadi pengusaha yang baik, mau jadi dosen yang baik, mau jadi mahasiswa yang baik, maka yang kita butuhkan adalah pemahaman agama. Begitu. Sekarang banyak orang pintar yang kemudian masalah kan? Iya, Pak. Banyak orang pintar tapi justru koruptor ya kan? Iya, Pak. Masalah itu kan? Iya, Pak. Dengan Pak contohnya Pak. Di Indonesia ini apalagi kan? Nah, Serak ya, Pak. itu dia. Oke? Sip. Baik, terima kasih Pak Mizan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sungguh sangat kayak kita tuh juga berkoreksi juga kepada diri kita sendiri ya kan. Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga lancar kuliahnya ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.